Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Febrianti dengan NPM 2313034017. Saya berasal dari kelas 2023B. Saya akan mempresentasikan materi gabungan yang telah saya buat sebagai perbaikan dalam mata kuliah Filsafat Geografi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dedi Miswar, SSI, MPD. Baik, materi yang pertama yaitu filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam ilmu geografi. Adapun pengertian ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, ontos yang artinya ada atau keberadaan, dan logos yang artinya studi atau ilmu. Secara umum, ontologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat sebuah eksistensi, baik itu bersifat konkret maupun abstrak. Lalu ada pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari kata epistem yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya ilmu. Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang suatu hakikat, makna, kandungan, sumber, dan proses ilmu. Adapun pengertian aksiologi. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu aksios, yang artinya sesuai atau wajar, sedangkan logos yang artinya ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Filsafat ontologi dalam ilmu geografi. Secara sederhana, ontologi mencoba untuk menjawab pertanyaan berkaitan dengan ilmu pengetahuan, yaitu apa yang diketahui dari sebuah ilmu pengetahuan. Berdasarkan pertanyaan tersebut, jawaban yang dihasilkan adalah berupa objek. Kata tanya apa merujuk pada suatu realitas dan keberadaan dari suatu entitas. Seperti contohnya yaitu, apa alat untuk mengukur intensitas cahaya matahari, dan apa itu atmosfer. Filsafat epistemologi dalam ilmu geografi. Epistemologi dapat dipahami dengan menjawab pertanyaan bagaimana suatu pengetahuan diperoleh. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu untuk diketahui terlebih dahulu objek atau intensitas apa yang ingin diketahui. Epistemologi menjelaskan bagaimana proses penyelidikan berjalan sehingga pengetahuan mengenai suatu entitas didapatkan. Filsafat epistemologi dalam ilmu geografi yaitu sebagai contoh bagaimana pengetahuan mengenai bumi dan segala isinya itu diperoleh. Apa saja elemen-elemen yang mendasari terkonstruksinya pengetahuan mengenai bumi dan segala isinya tersebut. Bagaimana metode atau cara memperoleh pengetahuan tentang bumi dan segala isinya tersebut. Lalu ada filsafat aksiologi dalam ilmu geografi. Aksiologi ilmu membahas mengenai bagaimana suatu ilmu pengetahuan digunakan. Apakah ilmu pengetahuan tersebut sejalan dengan nilai dan etika sosial yang berkembang, atau apakah ilmu tersebut dalam perkembangannya tetap terjaga dari tujuan awalnya. Seperti contoh, seorang ahli geografi ingin menjadikan suatu wilayah tertentu untuk dijadikan sebagai daerah pemukiman atau membuat suatu kawasan pemukiman. Lalu materi yang kedua yaitu ada filsafat geografi. Mengapa kita perlu mempelajari geografi? Kita ketahui bahwa geografi merupakan hubungan khusus gejala-gejala di permukaan bumi atau fenomena geosfer, baik yang bersifat fisik maupun yang menyangkut kehidupan makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan ke ruangan, lingkungan, dan regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan. Dengan mengetahui persamaan dan perbedaan fenomena geosfer yang terjadi di lingkungan kita dapat mengetahui penyebabnya, masalah yang akan ditimbulkan, dan solusi yang dapat kita ambil untuk mengatasi masalah tersebut, maupun mencegah jangan sampai terjadi dua kali dengan kejadian yang sama. Dengan mempelajari geografi, kita juga bisa menganalisis dampak-dampak sosial yang terjadi di dalam masyarakat, mencari penyebab tersebut, dan solusi yang dapat ditempuh berkenaan dengan permasalahan tersebut.
Selain itu juga, dalam geografi juga mempelajari mengenai interaksi-interaksi yang ada di dalam masyarakat, baik antara manusia itu sendiri maupun dengan alam sekitarnya, sehubungan dengan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-harinya. Kajian tentang hubungan manusia dengan alam dalam perspektif geografi menjadi penting ketika manusia dengan ilmu dan teknologi mampu menguasai dan memanfaatkan muka bumi untuk kesejahteraannya. Adapun manfaat mempelajari geografi, bahwa belajar geografi tersebut memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia, baik secara langsung atau tidak. Geografi membantu manusia memahami sistem kehidupan di sekitar. Adapun contoh nyatanya yaitu, pertama, mampu memprediksi bencana yang datang dan mengantisipasi kerugian jiwa dan materi. Kedua, mempelajari berbagai jenis alam yang tersedia di bumi dan memaksimalkannya sesuai fungsinya. Ketiga, memahami bagaimana alam bekerja dan menjadi penduduk bumi yang baik dengan menunjukkan sikap peduli lingkungan. Keempat, geografi manusia dan regional akan membantu kita memahami perbedaan budaya di seluruh dunia dan bagaimana menjadi interaksi yang baik. Kelima, meningkatkan kesadaran untuk menjaga lingkungan untuk keberlanjutan jangka pendek dan jangka panjang. Adapun artikel geografi yang menyangkut tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mengapa ada persamaan dan perbedaan kewilayahan? Adanya persamaan dan perbedaan antar wilayah pada hakikatnya disebabkan karena gejala geosfer yang tersebar sehingga menyebabkan variasi potensi fisik dan non-fisik antara wilayah satu dengan lainnya. Lalu geografi yaitu dengan pendekatan yang digunakan diharapkan mampu berperan dalam membuat perencanaan dan pengembangan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia selaras dengan alam. Pendekatan kompleks wilayah itu dapat mengkaji fenomena geosfer di setiap wilayah yang berbeda-beda, sehingga perbedaan tersebut membentuk karakteristik wilayah. Wilayah dan perwilayahan itu sering digunakan dalam kajian ilmu geografi, terutama untuk mengidentifikasi satu atau beberapa wilayah. Misalnya, konsep wilayah itu digunakan untuk mempelajari wilayah kehutanan, sementara konsep perwilayahan lazim dipakai untuk menggolongkan beberapa wilayah tertentu. Formal region adalah wilayah yang terbentuk karena adanya keseragaman ketampakan wilayah. Wilayah merupakan bagian dari permukaan bumi yang mempunyai persamaan-persamaan tersebut. Suatu wilayah dapat dikategorikan sebagai pewilayahan formal berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu. Misalnya, wilayah formal berdasarkan kriteria fisik didasarkan pada kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi dan hewan. Diferensiasi area itu berkaitan dengan perbandingan antar wilayah yang diketahui melalui perbedaan ada. Masing-masing wilayah memiliki keunikan yang membedakannya dengan wilayah lain. Setiap wilayah memiliki kondisi fisik berbeda-beda. Perbedaan kondisi fisik antar wilayah menyebabkan Indonesia memiliki kondisi keruangan beragam. Lalu, setiap wilayah memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda sehingga berakibat adanya perbedaan sumber daya alam. Ini menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perdagangan luar negeri. Contohnya perdagangan antar negara karena perbedaan sumber daya alam yaitu Indonesia melakukan ekspor energi ke luar negeri. Ini karena Indonesia memiliki sumber daya alam energi melimpah yang mana tidak dimiliki semua wilayah di dunia. Lalu materi selanjutnya yaitu ada dampak perbedaan, kondisi Indonesia, dan peran geografi dalam mengatasi masalah di Indonesia. Dampak perbedaan. Perbedaan kondisi fisik antar wilayah menyebabkan Indonesia memiliki kondisi keruangan beragam. Selain itu, tiap-tiap wilayah di Indonesia memiliki potensi yang berbeda. Perbedaan potensi ini mendorong terjadinya interaksi antar wilayah di Indonesia. Perbedaan kondisi keruangan tidak hanya terjadi antar wilayah dalam satu negara. Perbedaan kondisi keruangan juga terjadi antar negara, baik di kawasan ASEAN maupun dunia. Tentu saja perbedaan kondisi keruangan ini juga menyebabkan perbedaan potensi yang dimiliki antar negara. Kondisi ini menyebabkan tiap-tiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.
Setiap negara di dunia saling membutuhkan negara lain. Oleh karena itu, tiap-tiap negara di dunia saling berinteraksi. Dan dengan adanya perbedaan karakteristik antar dua wilayah tersebut, dapat memunculkan independensi dan timbal balik yang bisa menguntungkan. Kota membutuhkan desa sebagai pemasok bahan makanan, sedangkan desa membutuhkan kota sebagai pemasok bahan jadi, seperti pakaian, teknologi, dan lain sebagainya. Dengan adanya kondisi geografis di Indonesia yang dipengaruhi oleh letak geografis, dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat, yaitu dengan munculnya keanekaragaman mata pencaharian, tradisi, adat istiadat, budaya, dan aspek kehidupan sosial. Adanya perbedaan letak geografis dapat menyebabkan sumber daya alam yang tersedia di setiap daerah juga berbeda-beda. Misalnya di daerah Jawa yang kaya akan produk industri, sedangkan di Kalimantan kaya akan batu bara. Akibatnya terjadi perdagangan antar daerah karena saling membutuhkan kedua komoditas tersebut. Perbedaan letak geografis juga dapat menimbulkan kelangkaan karena persebaran sumber daya yang tidak merata dan akses jalan yang sulit ditempuh. Perbedaan letak dari setiap wilayah dapat menyebabkan adanya perbedaan karakteristik yang khas dari wilayah itu sendiri. Perbedaan karakteristik tersebut dapat bersifat yang pertama yaitu fisik seperti jenis iklim, jenis batuan, hingga jenis tumbuhan dan binatang. Kedua, sosial budaya seperti administrasi, pemerintahan, mata pencaharian, dan kesehatan. Ketiga, interaksi, keruangan yang menjadi wujud dari adanya perbedaan wilayah. Keempat, transportasi. Kelima, mobilitas penduduk. Keenam, komunikasi. Lalu, kondisi di Indonesia. Ada banyak permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini seperti tingkat kemiskinan yang masih tinggi, literasi digital yang masih rendah, kasus kekerasan dan fanatisme kelompok atau golongan intoleran, tingkat stunting yang masih tinggi, serta berbagai permasalahan yang dapat menghambat kemajuan bangsa. Masalah sosial tentu tidak muncul secara tiba-tiba. Ada banyak hal yang melatar belakangi timbulnya masalah tersebut sampai akhirnya benar-benar muncul. Inilah beberapa faktor penyebab masalah sosial terjadi. Yang pertama yaitu ada faktor ekonomi, yang dimana seperti krisis global dan PHK dapat memicu tindak kriminal. Masalah tersebut didorong oleh ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Yang kedua yaitu faktor budaya. Faktor budaya dipicu karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma dan kepentingan sosial akibat adanya proses perubahan sosial dan pola masyarakat akibat proses perubahan sosial dan masyarakat yang heterogen atau multikultural. Lalu ada faktor biologis, di mana adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat, seperti adanya wabah penyakit menular, virus penyakit baru, dan makanan beracun. Lalu yang keempat yaitu ada faktor psikologis, di mana faktor ini juga berhubungan dengan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial yang ada. Masalah yang terjadi di daerah perbatasan. Kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan negara lain membuat masalah terjadi di daerah perbatasan. Berbicara mengenai perbatasan, terdapat 4 pihak yang terlibat, yakni pemerintah, 2 negara yang berbatasan, dan rakyat dari 2 negara yang tinggal di daerah perbatasan. Masalah-masalah yang masih terjadi di wilayah perbatasan di antaranya yaitu yang pertama ada infrastruktur pelayanan publik yang masih terbatas, kedua rendahnya kualitas sumber daya manusia, ketiga sebaran penduduk yang tidak merata, keempat ketergantungan masyarakat di perbatasan terhadap fasilitas publik dan kegiatan ekonomi di negara tetangga, dan yang kelima yaitu sengketa tapal batas. Adapun masalah kependudukan yang bersifat kuantitatif, yang dimana pertama, jumlah penduduknya besar. Kedua, pertumbuhan penduduknya cepat. Dan ketiga, persebaran penduduk itu tidak merata. Adapun masalah kependudukan yang bersifat kualitatif, yang pertama yaitu tingkat kesehatannya, kedua tingkat pendidikan, dan yang ketiga yaitu tingkat pendapatan.
Indonesia merupakan daerah yang sangat rawan terhadap bencana, terutama gempa bumi dan banjir. Adapun peran geografi dalam mengatasi masalah di Indonesia, yaitu salah satu upayanya ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama, pendekatan kesejahteraan, kedua, pendekatan kerjasama, ketiga, pendekatan keamanan, dan keempat, pendekatan daya saing wilayah. Adapun upaya mengatasi masalah kependudukan, yang dimana pertama, pengurangan pertumbuhan penduduk. Kedua, meningkatkan pemerataan pembangunan. Ketiga, menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduk. Keempat, melakukan program transmigrasi. Kelima, melakukan program perbaikan gizi, salah satunya melalui posyandu. Keenam, melengkapi sarana dan prasarana kesehatan. Ketujuh, penyediaan air bersih. Kedelapan, menambah jumlah sekolah dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Kesembilan, menambah jumlah tenaga kependidikan di semua jenjang pendidikan. Kesepuluh, melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. 11, pemberian biaya siswa. 12, menyediakan kelengkapan fasilitas pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan alat keterampilan lainnya. 13, menciptakan kurikulum pendidikan yang sesuai. 14. Meningkatkan kualitas tenaga pengajar. 15. Meningkatkan pengelolaan dan pengelolaan sumber daya alam. 16. Meningkatkan kemampuan bidang teknologi. Dan ke-17. Mengoptimalkan peranan BUMN dalam kegiatan perekonomian. Adapun upaya mitigasi bencana, yang dimana dengan penggunaan SIG untuk peta bencana. Dalam penelitian dan analisis, SIG dapat dimanfaatkan untuk mengetahui daerah rawan bencana. SIG juga dapat membantu menentukan wilayahnya. Misalkan untuk wilayah Jawa, sangat berpotensi gempa karena dilalui oleh lempeng samudra dan benua. Jawa juga merupakan daerah busur dalam vulkanik atau daerah yang memiliki banyak gunung api yang aktif. Wilayah selatan Jawa berpotensi gempa dan tsunami. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan SIG dapat mengurangi dan bersiaga terhadap ancaman bencana tersebut. Indonesia merupakan wilayah sirkum Pasifik dan wilayah sabuk alpid. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, sabuk alvide membentang melewati kawasan Mediterania ke arah timur melalui Asia. Kemudian melewati Sumatera juga, Jawa, dan bertemu dengan sirkum Pasifik atau Ring of Fire. Hal tersebut membuat wilayah Indonesia dilewati oleh dua sabuk seismik, yaitu sirkum Pasifik dan sabuk alpide, sehingga rawan akan gempa bumi, tsunami, tanah longsor, juga erupsi gunung berapi. Dan curah hujan juga memiliki hingga 4.000 per tahunnya yang membuat Indonesia rentan akan banjir dan juga longsor. Lalu adapun prinsip-prinsip geografi dan 10 konsep geografi. Prinsip geografi adalah sebuah landasan dalam menjelaskan suatu gejala atau fenomena yang terjadi. Jenis-jenis prinsip geografi itu terdiri atas 4 macam. Yang pertama, prinsip distribusi. Kedua, prinsip interrelasi. Ketiga, prinsip deskripsi. Dan keempat, prinsip korologi. Prinsip distribusi itu merupakan prinsip geografi yang berfokus pada persebaran suatu fenomena geosfer. Tujuan lain penggunaan prinsip penyebaran ini dapat mengungkap hubungan antara satu fenomena dengan fenomena yang lainnya secara menyeluruh. Selain itu, adanya prinsip distribusi dapat digunakan untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang. Contohnya yaitu persebaran flora dan fauna di wilayah Indonesia, persebaran potensi air yang berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya. Lalu persebaran total penduduk transmigran di Indonesia yang tidak merata. Lalu ada prinsip interrelasi, di mana prinsip ini yang berfokus pada hubungan timbal balik atau sebab akibat antar fenomena geosfer. Prinsip ini menjelaskan mengapa fenomena bisa terjadi akibat adanya fenomena lain. Fungsi prinsip interrelasi digunakan untuk menelaah hubungan yang saling terkait antara gejala yang satu dengan gejala geografi yang lain dalam suatu ruang. Interrelasi dapat terjadi antara alam dengan alam, manusia dengan manusia, maupun alam dengan manusia. Contohnya,
Kekeringan yang terjadi sebagai dampak adanya fenomena La Nina. Fenomena banjir akibat adanya penebangan hutan di wilayah hulu, kondisi iklim di Indonesia yang dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia, penduduk pesisir pantai banyak yang menjadi nelayan karena dekat dengan wilayah lautan, terjadi tsunami di suatu wilayah karena adanya gempa di tengah laut, dan suhu panas yang dapat memicu penguapan sehingga terjadi hujan di wilayah tertentu. Lalu ada prinsip deskripsi, di mana prinsip tersebut digunakan untuk menggambarkan atau memaparkan sebuah fenomena geosfer. Prinsip ini berfokus pada penjabaran tanpa adanya analisis mendalam. Penggambaran atau penjabaran pada prinsip ini bisa menggunakan tabel, grafik, peta atau citra, serta tulisan yang disajikan melalui fakta, gejala, dan masalah sebab akibat secara kualitatif ataupun kuantitatif. Contohnya seperti tabel angka pengangguran di Provinsi Jawa Timur, grafik peta lempeng tektonik di dunia, peta wilayah lautan di kawasan Asia Tenggara, dan gambar persebaran curah hujan di Indonesia. Lalu ada prinsip korologi, di mana prinsip tersebut menjabarkan, melihat persebaran, dan hubungan sebab akibat dari fenomena yang terjadi. Fungsi prinsip korologi bertujuan untuk menelaah gejala, fakta, maupun permasalahan yang ada di suatu tempat yang ditinjau dari persebarannya, interrelasinya, interaksinya, dan integrasinya dalam ruang tertentu. Dengan kata lain, prinsip ini merupakan gabungan dari ketiga prinsip sebelumnya, yakni prinsip deskripsi, distribusi, dan interrelasi. Karena merupakan gabungan, maka prinsip inilah yang cakupannya paling lengkap dibandingkan prinsip lainnya. Adapun contohnya, seperti tabel angka pengangguran di Provinsi Jawa Timur, grafik peta lempeng tektonik, peta wilayah lautan di kawasan Asia Tenggara, dan gambar persebaran curah hujan di Indonesia. Konsep geografi. Konsep ini adalah pola yang abstrak dan berhubungan dengan gejala-gejala konkret tentang geografi. Konsep dasar geografi ada 10 jenis, yaitu konsep lokasi, jarak, morfologi, keterjangkauan, pola, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi, dan interdependensi, diferensiasi area, serta keterkaitan ruangan. Yang pertama yaitu ada konsep lokasi, di mana konsep letak atau lokasi yaitu konsep utama. Pada konsep lokasi berguna untuk mengkaji posisi letak suatu objek geografi di permukaan bumi. Konsep lokasi mempunyai nilai ekonomi jika dihubungkan dengan harga. Konsep lokasi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Adapun contohnya seperti bila dihubungkan dengan harga adalah nilai tanah atau lahan untuk pemukiman dipengaruhi oleh tempat-tempat yang ada di sekitarnya. Tanah yang berlokasi di dekat kuburan harganya akan berkurang, sementara untuk tanah yang dekat dengan pasar akan meningkat. Adapun konsep jarak, di mana konsep jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua buah objek atau lebih. Konsep jarak ini bisa dihubungkan dengan keuntungan yang diperoleh manusia. Konsep jarak diukur berdasarkan satuan panjang atau jarak mutlak dan waktu atau jarak relatif, sehingga menimbulkan perbedaan antar individunya. Adapun contoh konsep jarak yang dimana harga tanah akan semakin tinggi jika dekat dengan pusat kota. Selain itu, lokasi usaha akan dekat dengan pusat kota yang ramai penduduk agar pemasarannya lebih murah dan cepat laris. Konsep morfologi, di mana konsep morfologi atau relief adalah perwujudan dari bentuk permukaan bumi yang mengakibatkan pengangkatan dan penurunan wilayah. Bisa diartikan dengan hubungan bentuk bumi dengan aktivitas manusia melalui proses geologi yang biasanya disertai erosi dan sedimentasi sehingga ada yang berbentuk pulau-pulau, daratan luas yang berpegunungan dengan lereng tererosi, lembah, dan daratan aluvialnya. Adapun contoh konsepnya, yang pertama, bentuk lahan akan terkait dengan erosi dan pengendapan penggunaan lahan, ketebalan lapisan tanah, ketersediaan air, dan lain-lain. Kedua, pemukiman lebih padat di daerah datar dibandingkan di daerah pegunungan. Tiga, masyarakat di daerah pegunungan atau dataran tinggi rata-rata bekerja sebagai petani. Adapun konsep keterjangkauan, yang dimana bisa diartikan sebagai interaksi antara tempat yang bisa dicapai dengan berjalan kaki atau dengan transportasi.
Hal ini bisa dikaitkan dengan kondisi medan menuju tempat tersebut, apakah mudah dijangkau atau tidak. Keterjangkauan tersebut tergantung dari jarak yang ditempuh dan yang diukur dengan jarak fisik, biaya, waktu, serta berbagai hambatan medan. Adapun contohnya seperti dari Jakarta menuju kota di Kalimantan akan lebih efektif menggunakan pesawat terbang. Sementara itu, dari Jakarta menuju Bandung bisa dijangkau dengan mudah hanya menggunakan kereta api. Adapun konsep pola, di mana menggambarkan susunan fenomena atau bentuk di muka bumi, baik yang sifatnya alami atau sosial budaya. Untuk fenomena alami itu merujuk pada alam seperti aliran sungai, jenis tanah, dan lainnya. Sementara untuk fenomena sosial itu merujuk pada manusianya seperti mata pencaharian, tempat tinggal, dan lainnya. Contohnya seperti aliran sungai yang berkaitan dengan struktur geologis suatu daerah, sementara itu apabila merujuk pada sosial budaya. Mata pencaharian orang-orang yang berada di kawasan dengan curah hujan tinggi akan cenderung bertani, sementara untuk curah hujan rendah tidak bisa mengembala ternak. Konsep aglomerasi, di mana aglomerasi atau pemusatan adalah pengelompokan suatu peristiwa dan fenomena yang dikaitkan dengan aktivitas manusia. Konsep ini bisa diartikan dengan persebaran penduduk yang sifatnya pengelompokan di wilayah tertentu. Contohnya seperti sekelompok penduduk cenderung tinggal dengan tingkat yang sejenisnya sehingga muncul istilah kawasan elit, daerah kumuh, dan lainnya. Adapun konsep nilai kegunaan, di mana konsep nilai kegunaan ini berkaitan dengan manfaat yang diberikan pada wilayah tertentu pada manusia. Konsep nilai kegunaan itu sifatnya relatif. Artinya, antar manusia akan menerima nilai guna yang berbeda-beda. Contohnya, di daerah Puncak Bogor, banyak masyarakat yang memanfaatkan untuk membangun villa atau tempat rekreasi. Namun, beberapa masyarakat di tempat ini tidak memanfaatkan untuk hal tersebut dan mencari uang dengan cara lain. Konsep interaksi dan interdependensi, di mana konsep tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah tertentu terhadap wilayah lain. Hal ini karena setiap wilayah tidak akan bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri, sehingga tetap membutuhkan wilayah lain yang akan memunculkan adanya hubungan timbal balik. Contohnya, pergerakan barang sandang dari kota ke desa, sementara pergerakan barang pangan itu dari desa ke kota. Konsep diferensiasi area, di mana konsep ini berkaitan dengan karakteristik yang khas di daerah tersebut yang tidak dimiliki daerah lain. Ciri khasnya bisa dimanfaatkan sebagai mata pencaharian penduduk. Setiap wilayah permukaan bumi pasti memiliki perbedaan nilai dengan wilayah lainnya. Contohnya, yaitu pertanian sayuran dihasilkan di kawasan pegunungan, hasil laut dihasilkan di kawasan pantai, dan padi dihasilkan di kawasan yang relatif datar. Ya, dan yang terakhir yaitu ada konsep keterkaitan keruangan. Konsep keterkaitan ruangan itu bisa diartikan sebagai konsep suatu wilayah yang dipengaruhi dengan wilayah lain. Hubungan antara wilayah bisa membuat wilayah tersebut berkembang karena dapat memenuhi kebutuhan dan sosial penduduknya. Artinya, konsep ini menggambarkan hubungan persebaran gejala geografi di tempat tersebut dengan gejala lainnya di tempat lain. Contohnya seperti Jakarta banjir, sebab kawasan Bogor yang hujan deras. Mungkin itu saja materi gabungan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.